Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang penggunaan Mendeley untuk mensitasi dan mengelola artikel-artikel yang kita ambil dalam sebuah karya tulis ya secara lebih mudah. Nah, jadi menggunakan Mendeley ini kita bisa memaksimalkan produktivitas dan pengelolaannya menggunakan tiga aplikasi yang ada pada Mendeley, yaitu Mendeley Reference Manager, Mendeley Site, dan Mendeley Web Importer. Jadi riset akademik kita bisa dikelola secara efisien. Nah, latar belakangnya, saya sebagai guru di SM1 Bandung, itu di SM1 Bandung kami menggunakan penilaian sumatif akhir jenjang yang dulu namanya ujian sekolah, itu menggunakan karya tulis ilmiah ya sebagai salah satu syarat dari kelulusan dari SMA 1 Bandung. Nah, dalam pelaksanaannya, eh, kebanyakan siswa adalah kesulitan dalam mengelola kutipan dan daftar pustakanya karena mereka tidak menggunakan aplikasi yang memudahkan mereka gitu. Nah, seringkali siswa lupa artikel yang sudah dibaca itu eh, nggak tahu di mana nyimpennya gitu. Kemudian tercecer dalam dalam komputer mereka. Kemudian di SM1 Bandung ini kami menggunakan Apastal ya, dan karena mereka mengetiknya secara manual sehingga kadang-kadang salah gitu. Nah, jadi kalau kita gunakan sebuah aplikasi yang mengelolanya secara lebih mudah, maka itu akan menjadi akan lebih memudahkan mereka pada saat pengelolaan KTI ini. Nah, sekali lagi kita akan menggunakan tiga fitur yang powerful ya dari Mendeley, yaitu Mendeley Reference Manager. Ini kita sebut sebagai nanti sebagai Mendeley Desktop. Kemudian Mendeley Web Importer, jadi kita menggunakan versi webnya, dan satu lagi menggunakan Mendeley Site. Nah, secara ini saya bandingkan dua buah penampilan dari Mendeley Reference Manager yang versi desktop tadi dengan Mendeley Web Importer. Secara penampilan tidak jauh berbeda ya, bahkan sama sebenarnya. Cuma yang di sebelah kiri itu versi desktop. Jadi kita instalkan di laptop kita atau di komputer kita, sedangkan yang di kanan menggunakan web importer. Jadi kalau kita menggunakan peralatan di tempat lain, kita akan lebih mudah kalau menggunakan Mendeley Web Importer ya. Kalau Mendeley Desktop nanti kita ada sebuah fasilitas yang memudahkan kita untuk mengelola artikel-artikel yang kita ambil dari jurnal-jurnal ya, atau dari proceeding dan sebagainya. Kita akan lihat nanti fasilitasnya seperti apa. Yang pertama, sekarang kita akan mencoba menginstal dulu Mendeley. Yang pertama kita buka mendeley.com di internet ya. Ini saya menggunakan Chrome. Nah, di sini yang pertama kali dimunculkan di mendeley.com adalah kita akan bisa membuat dulu akun yang gratis ya dengan create free account ini. Kemudian nanti Anda tinggal mengetikkan email Anda dan seterusnya, termasuk password dan sebagainya, sehingga kita sudah punya akun gratis di Mendeley. Yang kedua, kita install dulu sekarang Mendeley Web Importer di alamat mendeley.com/reference management/web importer. Jadi yang ini ya. Nah, ini Mendeley Web Importer. eh, ini adalah sebuah apa namanya eh, eh, te- eh, extension ya di Chrome. Jadi kita tinggal klik Get Web Importer for Chrome. Nanti akan dimunculkan yang seperti ini. Nah, ini akan sangat memudahkan kita dalam mencari artikel di jurnal atau dan sebagainya ya. Jadi itu penting juga menggunakan Mendeley Web Importer ini. Nah, nanti Mendeley Web Importer bentukannya seperti ini ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, setelah kita mendapatkan Mendeley Web Importer, kita sekarang akan melihat Mendeley Reference Manager ya dengan cara di halaman mendeley.com ini kita klik tombol download.
yang ini ya, kamu download. Nanti akan dimunculkan seperti ini. Nah, secara otomatis Mendeley akan mencari aplikasi yang eh, aplikasi yang kita gunakan sekarang, sistem operasi maksud saya. Di sini saya menggunakan macOS, jadi muncul seperti ini. Kemudian Anda kalau yang menggunakan Windows bisa mengklik yang sebelah sini. Kalau Anda menggunakan Microsoft apa, Linux, itu ada di sini. Jadi ada tiga sistem operasi yang dapat digunakan pada Mendeley ini ya. Bisa menggunakan Windows, macOS, atau menggunakan Linux. Nanti Anda akan apa harus menginstal aplikasi yang diunduh nanti itu ya. Secara biasa kayak saya kira. Nah, kemudian seperti yang saya katakan tadi, Mendeley Reference Manager ini ada fasilitas yang bernama Watch It Folder. Ini yang memudahkan kita dalam pengelolaan untuk menambah artikel-artikel yang kita dapatkan dari jurnal-jurnal ya. Yang terakhir kita install Mendeley Site untuk memudahkan citasinya di Microsoft Word. Jadi eh, kita tinggal ketikkan Mendeley browsing dari ini ya, dari Chrome Mendeley Site. Nah, akan dimunculkan di sini. Jadi ini adalah sebuah app source dari Microsoft. Mendeley Site ini yang diterbitkan oleh Elsevier Limited. Kita tinggal klik Get It Now sehingga akan dimunculkan ini nanti. Nah, eh, ada semua tinggal eh, masukkan alamat email yang menjadi akun Microsoft kita gitu ya. Nah, kalau Anda belum punya, Anda bisa klik dulu sign up for free account ini. Nah, itu Mendeley Site. Jadi, kita sudah selesai menginstal semua yang kita butuhkan. Sekali lagi, Anda bisa menggunakan Mendeley Reference Manager atau Mendeley web importernya untuk pengelolaannya. Anda bisa memilih satu atau keduanya juga karena masing-masing ini punya kelemahan dan kelebihannya ya. Kalau web importer kita bisa gunakan kalau kita berada di eh, peralatan yang bukan kita miliki. Tapi kalau Mendeley Reference Manager kita bisa menggunakan fasilitas Watch It Folder yang akan kita bahas nanti berikutnya. Oke, kita lihat sekarang Mendeley Desktop atau web importer itu seperti apa ya. Ini adalah penampakan dari Mendeley Web Importer. Ada eh, all reference di sini dan di sini saya sudah menampilkan beberapa artikel dari jurnal ya yang sudah pernah saya ambil. Kalau Anda masih baru menggunakan ini maka ini masih kosong ya sebelah sini ini. Ini adalah Mendeley Web Importer. Kemudian versi yang desktopnya ada sebelah sini. Ini yang versi desktopnya. Isinya sama saja ya, gitu ya, sama saja. Hanya ini adalah Mendeley Reference Manager, sedangkan yang sebelah sini adalah Mendeley Web Importer. Ini sama saja sih sebenarnya, tidak jauh beda ya. Oke, setelah kita melihat penampakannya seperti apa, nanti saya jelaskan satu persatu ya ininya ya. Yang pertama kita kan ini dulu coba dulu bagaimana menambahkan referensi yang sudah kita dapatkan ya. Itu bisa berupa secara manual, ya ada bermacam-macam. Kita lihat dulu yang secara manual ya. Nah, untuk menambahkan referensi kita klik Add New ini, kemudian, nah ini yang Add Reference Manual. Ya, Anda tinggal ketikkan ininya semua metadata-metadatanya. Eh, Tinggal masukkan, kemudian nanti tinggal klik Add Entry, gitu ya, seperti itu. Saya tidak akan cobakan karena terlalu lama nantinya. Yang kedua, kita menggunakan Digital Object Identifier atau DOI ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda eh, mencari sebuah jurnal, misalkan mencari artikel maksud saya di sebuah jurnal, misalkan Anda menggunakan ini ya, Google Scholar, nanti Anda bisa cari DOI-nya, misalkan seperti ini, saya mencari sebuah jurnal, sebuah artikel tentang natural sunscreen.
Nah, nanti kita mendapatkan ini. Nah, di sini ada DOI-nya nih, sebelah sini ya. Biasanya ada HTTPS, DOI.org, kemudian ada angka dan huruf seperti ini ya. Nah, ini DOI-nya kita tinggal copy saja. Kemudian masukkan di Mendeley eh, Reference Manager ini atau di Mendeley Desktop web importernya. Maaf, salah. Jadi klik Add New, kemudian klik Add Reference Manually. Nah, pastikan di sebelah sini, gitu ya, di OI-nya. Kita tinggal klik Search, kemudian, nah, akan dimunculkan langsung nama jurnal, judulnya, kemudian di sini ada pengarang-pengarangnya, kemudian menggunakan jurnal apa, pada tahun berapa, di halaman berapa, kemudian volume berapa, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau sudah muncul di sini, kita tinggal klik saja Add Entry gitu. Nah, secara otomatis muncul di sebelah sini ya. Ini yang ininya apa namanya? Jurnal yang sudah kita ambil. Jadi dengan menggunakan eh, DOI-nya, kalau kita sudah tahu DOI-nya, kita bisa langsung melihat di sebelah sini ininya, apa namanya? eh Jurnal tersebut gitu. Oke, itu jadi kalau kalau kita ingin melihat ini tuh isinya apa saja sih, kita tinggal klik saja langsung ya. Nanti akan dimunculkan infonya sebelah sini. Kemudian ini metadatanya belum terisi semuanya. Jadi kita bisa menambahkan langsung ya metadatanya. Caranya tinggal klik di sini. Misalkan abstrak yang ada di sana tadi itu kita bisa kopikan di sebelah sini gitu ya. Kemudian kalau apa pengarangnya belum lengkap semuanya, kita bisa tambahkan di sebelah sini ya. Kemudian ini judul judul dari jurnalnya apa, pada tahun berapa dan sebagainya, kita bisa ketikkan di sini. Itu cara mengubah metadatanya ya. Oke, itu cara menggunakan digital object identifier untuk menambahkan referensi kita. Sekarang kita akan menggunakan yang lainnya ya. Ya, kita sekarang akan mengupload PDF. eh, Nah, misalkan di sini saya punya sebuah dari hasil pencarian saya di Google Scholar ya, saya mencari tentang PLTS nih. Di sini didapatkan dua buah artikel. Saya tinggal download misalkan PDF-nya di sini, klik ini, kemudian nanti akan di-download. Kemudian setelah itu kita akan ini ya, klik download ini. Download PDF, kita kemudian simpan misalkan eh, di dokumen ya, di download aja lah. Kita simpan di download, nama filenya 93 dan seterusnya, kita klik save. Nah, file ini kita ambil eh, ke Mendeley reference-nya. Ya, jadi caranya klik add, kemudian import files from computer. Nah, tadi kita nyimpennya di download, yang ini ya. Kemudian kita open. Nah, nanti akan di-upload filenya. Nah, sudah selesai di-upload. Nah, langsung munculkan di sebelah sini ya. Nah, sekali lagi kita klik ini, kemudian kita cek dulu apakah metadatanya sudah pas atau tidak ya. Ini sudah dimunculkan langsung nih ininya judul artikelnya, kemudian siapa saja pengarangnya, kemudian di jurnal apa, tahun berapa, halaman berapa, eh, volume berapa, nomor berapa, kemudian eh, abstraknya dimunculkan, ini collection dan teks nanti kita bahas, kemudian URL-nya apa, kalau ada DOI-nya juga dimunculkan di sini, dan seterusnya ya. Ini metadatanya. Jadi kalau kalau ada terkadang PDF yang kita upload itu tidak semuanya muncul ininya gitu ya. Nanti saya tunjukkan beberapa. Nah ini misalkan.
Yang ini tuh tidak ada ininya, tidak ada pengarangnya dan sebagainya. Kita tinggal klik kemudian baca dan nanti isikan di sebelah sini ya. Oke, itu cara upload PDF untuk menambahkan ini kita. Sekarang berikutnya yang upload PDF-nya ke Watchit folder. Nah, yang ke Watchit folder ini hanya ada di, oh maaf, ini adalah yang versi dari web importernya ya. Nah, kita lihat yang karangannya Pak Wibowo ini sudah masuk atau belum ya di ini di apa namanya? Nah, di ini di Mendeley Reference Manager yang versi desktopnya juga sudah langsung dimunculkan ya. Jadi eh, secara otomatis gitu. Oke, berikutnya kita akan mencoba menggunakan upload PDF ke Watchit folder yang hanya bisa dilakukan di eh, Mendeley Reference Manager versi desktop ya. Yang di versi web importer itu tidak ada di sini. Jadi kalau kita klik add nih, nah ini nih Watch folder ini hanya bisa dilakukan di Reference Manager. Oke, kita kembali ke yang tadi. Yang tadi itu ada dua buah tentang PLTS yang saya ambil, yang saya cari gitu ya. Nah, yang kedua ini kita di sini eh, kita ambil juga, kita download lagi. Nah, kita download. Ini filenya saya simpan juga di download ini ya, yang 3D ini. Nah, caranya adalah dengan menggunakan ini ya, Mendeley Reference Manager, klik Add New, kemudian Watch Folder. Nah, saya sudah mempunyai sebuah folder yang namanya tesis di sebuah ini di Unjani ya, di dokumen, kemudian Unjani dan tesis. Nah, ini kita bisa menambahkan folder yang lain atau mengubah folder yang lain yang folder ini selalu dilacak oleh oleh Mendeley gitu. Jadi kalau ada file yang baru maka akan langsung diupload di sini gitu ya. Kita coba sekarang. Tadi saya nyimpennya eh, di dokumen, kemudian ini ya Unjani, kemudian di tesis ini. Nah, folder ini yang akan selalu diawasi oleh eh, Mendeley Reference Manager ya. Misalkan kita coba eh, kopikan yang tadi ini, yang baru ini, kita copy, kemudian kita simpan di tempat tadi ya, di Watson folder tadi itu. Nah, dimunculkan, kemudian, nah, secara otomatis akan diupload nih oleh oleh Mendeley Reference Manager ya, langsung dimunculkan di sini itu ada dua. Nah, itu enaknya menggunakan Watched folder ya. Oke, kembali ke semula. Berikutnya adalah menggunakan web importer. Nah, enaknya seperti yang saya katakan tadi ya, web importer itu ada sebuah apa namanya, sebuah ini nih extension di Chrome, Mendeley Web Importer. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah halaman yang ada view PDF-nya, itu langsung dimunculkan Mendeley view PDF di sebelah sini gitu. Jadi kita tinggal tinggal add to Mendeley gitu. Nah, ini karena tadi sudah ya, maka saya tidak akan praktekkan lagi. Jadi kalau kalau muncul seperti ini, kita tinggal add to Mendeley, secara otomatis akan muncul di sebelah sini gitu. Ya, itu enaknya menggunakan Mendeley Web Importer. Kemudian misalkan kalau kita sedang mencari sebuah artikel ya di tempat yang lain, misalkan saya ngambil artikel tentang larutan hipertonik dan larutan hipotonik. Perbedaannya apa? Saya ambil dari howstuffworks.com. Ini banyak sekali ininya ya, halaman yang ini. Banyak sekali eh, artikel-artikel yang menarik saya kira yang bisa diambil. Nah, kalau ini sudah diambil secara otomatis di Mendeley Web Importer ini muncul.
halamannya. Nah, gitu di sini nih. Kan kalau kita mengambil sumber dari eh, sebuah halaman web, maka dimunculkan alamatnya, kemudian diakses pada tanggal berapa gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak ini nih, ini dibuatnya oleh Mary Luke, eh, tidak dimunculkan di sini, kita tinggal bisa bisa tambahkan nih di sebelah sini nih. Misalkan last name dan first name-nya ya. Jadi Luke, kemudian koma Mary. Gitu. Kita bisa tambahkan di situ. Nah, kalau sudah, kita tinggal add. Nah, itu menggunakan web importer ya. Kemudian sekarang kita menggunakan Mendeley Search Engine. Nah, jadi Mendeley Search Engine ini kita tinggal ketikkan mendeley.com/search gitu ya. Misalkan saya mencari tentang bioenergi nih. Kemudian kita tinggal search. Nah, ini akan dimunculkan halaman seperti layaknya Google Scholar ya. Nah, di sini ada tahun berapa yang akan kita ambil, kemudian bentuknya apakah jurnal, eh, book section, proceeding dan sebagainya ya. Kita tidak bisa bisa pilih nih, bisa bisa saring gitu ya. Termasuk ininya, apa pengarangnya. Dan untuk yang access type, kita bisa klik juga ini yang dimunculkan nanti yang open access ya, PDF-PDF yang open access. Nah, kalau sudah, misalkan saya butuh yang ini nih, The Future of Bioenergy, kita tinggal klik aja ini, Add to Library. Nah, muncul di sini nih, The Future of Bioenergy, gitu ya, itu lebih gampang. Jadi udah Mendeley ini sudah membantu kita mencari sekaligus menambahkannya langsung gitu ya. Saya coba sekali lagi yang ini sekarang, Add to Library. Nah, kita lihat di sini, nah langsung dimunculkan ya. Bagaimana dengan di Microsoft Mendeley Reference Manager yang versi desktop juga sudah dimunculkan di sebelah sini. Ada. Oke, itu Mendeley Mendeley Search ya. Kita bisa lebih mudah lagi. Nah, berikutnya sekarang kita beralih ke bagaimana mengelola referensinya ya. Yang pertama kita menggunakan favorite. Jadi di sebelah sini ini ada tombol favorit ya, mana saja jurnal atau artikel yang kita anggap favorit. Nah, caranya adalah dengan mengklik ini, mengklik yang tombol tombol bintang ini ya. Kalau ditandai bintang begini, maka langsung akan munculkan di favorit. Nah, ini gitu. Kalau sudah kita tidak butuhkan lagi, kita bisa bisa hilangkan ya dari all reference. Itu eh, favorit, kemudian tags. Nah, tags ini eh kita bisa bisa kayak tag di ini ya di sosial media itu ya. Caranya kita tinggal klik ini, kemudian kita tinggal pilih beberapa ini misalkan, kemudian beberapa artikel, kemudian di bawah sini ada tags. Nah, ini kita tambahkan sini misalkan ini tentang ya saya sebut sajalah PLTS gitu ya misalkan ya. Enter, kemudian saya tambahkan satu lagi misalkan yang di bawahnya ini tadi. Nah, ini juga saya tambahkan teks PLPS. Nah, nanti kita semua bisa memfilter berdasarkan teks gitu. Nah, berdasarkan teks. Misalkan ini filter tentang PLTS, nah yang dimunculkan yang dua ini gitu ya. Atau filternya yang lain, misalkan yang sudah sering saya gunakan, ini eh, juga akan dimunculkan teksnya gitu ya. Kita hilangkan dulu teksnya supaya muncul lagi semuanya. Itu penggunaan teks. Kemudian sekarang berikutnya adalah menggunakan collection. Nah, collection ini ada sebelah sini nih. Collection ini hampir sama dengan folder ya di apa di Windows kita atau di Mac kita kayak folder gitulah. Jadi kita tinggal klik saja ini kita bikin folder baru misalkan PLPS.
Nah, folder yang ini tadi, yang dua yang tadi yang saya dapatkan, kita bisa eh, tarik ke sana gitu ya. Misalkan yang ini, bentar. Ya, kita tinggal ini sajalah. Saya ambil yang mana saja ya, tidak usah ini. Tinggal klik pindahkan ke sini gitu. Ini klik pindahkan ke sini. Nah, jadi nanti di grup di collection ini kita sudah munculkan eh, artikel-artikel yang kita kumpulkan. Yang berikutnya penggunaan groups. Nah, groups ini misalkan groups ya. Saya membuat sebuah grup yang bernama PLTS. Kemudian ini kita lihat PLTS. Jadi grup ini adalah kita mengumpulkan teman-teman kita untuk sama-sama membuat artikel gitu ya. Jadi misalkan kita tinggal invite member, nanti ke siapa ininya, kita tinggal email address yang digunakan untuk masuk ke dalam Mendeley-nya. Kita ketikkan di sini, sehingga nanti akan muncul di sini teman-teman kita gitu ya. Nanti bareng-bareng kita mengerjakan itu dan kita tinggal tambahkan saja jurnal-jurnal yang akan diberikan kepada grup gitu ya. Nah, tinggal klik saja ke sini atau kita tambahkan baru gitu. Oke, kemudian itu grup. Sekarang ke notebook. Notebook ini adanya di sebelah sini ya. Ini notebook nih. Nah, saya membuat notebook. Apa gunanya notebook ini? Adalah kita membuat catatan-catatan. Jadi daripada kita membuatnya di tempat yang lain, langsung saja di sini. Ini sebagai contoh adalah contoh notes. Nah, ini catatan-catatan yang ada di sini nanti itu dapat kita ambil ya sebagai RTF gitu. Eh, rich rich text format ya di Microsoft Word bisa dibuka. Jadi nanti tinggal dapatkan ininya untuk kita cetak misalkan kita ingin membutuhkan dokumentasi berupa kertas gitu ya. Itu notebook, kemudian annotation. Nah, annotation juga sama eh, fungsinya. Ini ya di notebook ini ada annotation. Nah, di sini untuk annotation tuh gini misalkan kita ingin ingin menambahkan sebuah catatan untuk yang ini, untuk yang artikel yang paling atas ini misalkan ya. Kita tambahkan di sini misalkan ini tentang eh, tengkawang misalkan gitu. Nah, itu gunanya annotation. Jadi kalau misalkan yang ini, nah saya belum menambahkan satupun ini ya eh, notes. Yang ini, yang lainnya misalkan sudah saya tambahkan. Oke, itu annotation. Kemudian berikutnya adalah menandai paragraf di Mendeley. Nah, ini enaknya di Mendeley itu kita bisa tandai PDF-PDF yang apa namanya, yang sudah kita ambil. Kita bisa bisa lihat ya caranya dari info ini kita klik read. Ya, kita sudah buka ini misalkan ya. Nanti kita tandain beberapa ini yang penting misalkan ya, ini kita tandai segini misalkan kita tandai pakai yang green ini ya. Kita highlight, kita klik ini highlight, kemudian kita tandai gitu. Nah, ini menggunakan warna hijau. Sekarang misalkan yang lainnya, Anda bisa gunakan yang warna lain, misalkan yang ini. Nah, pakai warna kuning gitu. Jadi sudah kita tandai. Itu ya, itu cara menandai dari sebuah jurnal. Nanti kalau kita buka satu waktu lagi, maka itu akan muncul, masih muncul. Kemudian mengedit metadata. Tadi saya sudah pernah katakan ya bahwa kalau misalkan ada sebuah PDF yang kita ambil seperti ini, misalkan tidak ada metadatanya, kita bisa bisa klik, kemudian di infonya kita bisa tambahkan metadatanya ya. Teksnya, abstraknya munculkan. Ini autornya belum muncul nih, belum ada. Kita bisa tinggal langsung ketikkan di sini ya. Kalau beberapa autor, beberapa pengarang kita bisa menambahkan di sebelah sini.
di dua baris yang berbeda. Itu tentang mengelola referensi. Sekarang yang paling penting adalah bagaimana menggunakan citasinya di Word ya. Jadi misalkan saya punya, jadi ini Word yang saya punya untuk yang versi Microsoft 365 ya, yang gratisannya ya. Mohon jangan menggunakan yang versi bajakan ya. Kita gunakan yang ini ada Microsoft Word versi 365 yang gratisan yang bisa kita gunakan. Misalkan ini ada sebuah teks yang saya bikin, kemudian di sebelah kanan itu eh, ini akan muncul artikel-artikel yang kita masukkan dari Mendeley tadi ya. Nah, caranya adalah dengan mengklik tombol reference ini. Nah, ini Mendeley site yang tadi sudah kita buat di sini ya. Jadi ini Mendeley site ini kita get it now, kemudian kita daftarkan akun Microsoft akun yang kita punyai ya, berupa alamat email. Kalau belum punya, klik set up free account ini. Nah, nanti akan muncul ini, gitu. Jadi sebuah apps yang dimunculkan di Microsoft Word. Nah, nanti misalkan ada sebuah paragraf yang akan saya citasi, kita tinggal klik di sebelah sini ininya, kemudian kita klik ini, yang ini, kemudian insert one citation. Nah, langsung akan dimunculkan di sini ya, Kaur et al. Dan seterusnya. Kemudian kayak ini ya, nih. Nah, ini kalau menggunakan bahasa Indonesia nih, bahasa Inggris ya. Kalau kita ingin memunculkan yang versi bahasa Indonesianya, yang menggunakan DKK itu ya, kita klik citation settings sebelah sini, kemudian kita ubah ininya. Ini kan menggunakan versi Inggris ya, kita ubah ke bahasa Indonesia misalkan. Update. Nah, langsung nih muncul Korean DKK gitu ya. Ini yang ini TTA ini mungkin karena terlalu lama saya tampilkan di sini ya. Nanti Anda bisa coba seperti apa. Kemudian citation itu menggunakan Mendeley Site tadi ya. Kemudian menyimpan kutipan di paragraf tadi saya sudah. Kemudian style penulisan citasinya juga sudah. Kita coba ganti sekarang, tidak menggunakan eh, ini nih yang apa ini tadi ya. American Psychological Association. Nah, kita ganti misalkan di eh, untuk diunjani eh, di kimia medisinal, kami harus menggunakan Vancouver style ya, yang ini. Jadi, nah kalau yang Vancouver style bentuknya adalah seperti ini. Di sini muncul angka satu di sininya nih, di citasinya ya. Kemudian untuk bentuk ininya, bentuk daftar perusahaannya seperti ini. Nah, kalau sudah kita ubah style citasinya, kita klik update. Nah, secara otomatis ini diganti semua, gitu ya. Nah, itu enaknya di Mendeley. Oke, itu mengganti style penulisan. Sekarang kita membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, di sini saya di akhir paragraf, di akhir teksnya, saya menyimpan sebuah halaman yang untuk berisi daftar pustaka ya. Nah, kita isikan daftar pustaka yang sudah kita ambil di sebelah sini. Caranya dengan mengklik tombol tiga tombol ini ya, kemudian klik insert bibliografi. Kemudian kita klik continue. Nah, secara secara otomatis akan dibuat. Jadi kita tidak usah ngetik lagi gitu. Itu enaknya menggunakan ini ya. Kalau kita kembalikan citasi stylenya ke apa tadi, kita update lagi. Nah, langsung muncul begini. Nah, kalau diapakan harus diurutkan secara abjad ya. Ini langsung diurutkan secara abjad. Nah, itu enaknya eh, di Mendeley. Ya, itu saya kira cukup untuk Mendeley ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau Anda merasa bermanfaat, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.